Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Baiklah anak-anak kami yang di rumah kelas 5, kita akan melanjutkan pembelajaran mantik kita, yaitu mulai dari halaman 8, syair yang paling atas, wa awalan lizati. Kami harap sudah ada kitabnya dan membuka kitabnya supaya bisa menyimak bacaan yang akan dibacakan. Ya, kita mulai dari syair. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awalan lizati in fihan daraj fansubhu aw li'aridin idza kharaj wal kulliyatu khamsatun dunantiqas jinsun wa faslun arodun nau'un wa khas wa awalun salasatun bila syatat jinsun qaribun au ba'idun au wasat. Nah, jadi silahkan dibaca, saya diulangi bacaannya nanti supaya harokatnya betul. Dan kami beritahukan juga melalui video ini bahwa syair ini harus dihafal dan ini akan nantinya menjadi materi ujian di mid semester 2. Jadi mid semester 2 materi ujiannya adalah ujian hafalan syair. Jadi silahkan dihafal dari awal mulai dari sekarang hari ini sampai nanti mid semester 2. Baiklah, kita akan masuk ke matan. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu muraduhu bil awwali al kulliyu fi qawlihi kulliyin au juz'iyyin, yakni annal kulliyya in kana dakhilan fi dzati bi ayyakuna juz'am minal ma'nal madluli lil lafzi yuqalu lahu kulliyun dzatiyyun kal hayawani wan natiqi bin nisbati ilal insani. Wa in kana kharijan aniz dzati bi an lam yakun kadzalika yusamma kulliyan aradiyan kal mashi wad dhahiki bin nisbati lahu. Wa in kana ibaratan anil mahiyati ka insanin fahuwa dzatiyun binaan ala anna dzatiya ma laysa bi aradiyin Ya, sampai di situ saja dulu. Ya, sekarang kita masuk ke bagian arti. Kita artikan syairnya dulu. Wa awalan, dan akan yang pertama, lizati bagi zat. In, jika, fiha, padanya zat, indaraj, masuk ia yang pertama. Fansubhu, maka golongkanlah olehmu akannya yang pertama. Atau li'aridin, bagi sifat. In, iza, apabila, kharaj, keluar ia yang pertama. Wal kulliyatu, dan sebermula kuliat-kuliat itu, khamsatun, ada 5. Dunantiqos, duna tidak, intikosi kurang, tidak kurang. Jinsun, apa yang 5 itu? Jinsun, jenis, wa faslun, dan fasol, arodun, arod, nau'un, no', wa khos, dan khos. Wa awalun, dan yang pertama, mana yang pertama? Yaitu jenis, ya. Salah satun, itu ada 3, bila syatot, dengan tidak kurang, yaitu jinsun qaribun, jenis qarib, au ba'idun, atau ba'id, au wasat, atau mutawassit. Oke, itu tadi arti untuk syair. Nah, sekarang masuk kita ke artian matan. Aku berkata. Muraduhu, maksudnya musannif, bil awali, dengan lafaz awali yang ada di syair, wa awalan itu, al-kulliyu, adalah kulli. Fi qawlihi, pada katanya musannif, kulliyin au juz'iyyin, yakni memaknai ia musannif, annal kulliya, sesungguhnya kulli, ingkana dakhilan, jikalau adalah ia kulli itu masuk, fi zati, pada zat, bi ayyakuna, dengan bahwa ada ia kulli itu juz'an, bahagian, minal makna, dari makna, al madaluli, yang ditunjuki,
lil lafzi bagi lafaz, yuqalu lahu dinamakan orang baginya kulli, kulliyun zatiyun akan kulli zati. Contohnya kal hayawani seperti hewan, wan natiki dan natik, dan orang yang bertutur kata, binisbati dengan membangsakan, dengan mengelompokkan, ilal insani kepada manusia. Wa in kana, dan jikalau adalah ianya kulli itu khorijan keluar anizati dari zat, di an lam yakun kazalika, dengan bahwa tidak ada ia kulli itu seperti demikian, yusamma kulliyan arodiyan, dinamakan orang akan kulli itu akan kulli arodi. Kalmashi seperti berjalan, seperti orang yang berjalan, wadhahiki dan orang yang tertawa, binisbati lahu dengan membangsakan baginya manusia. Wa in kana ibaratan, dan jikalau adalah ia kulli itu ibaratan suatu gambaran, anil mahiyati dari mahiyah. Mahiyah ini istilah, arti bahasa Indonesia itu hakikat sesuatu. Jadi kita ulangi, jadi tidak diartikan secara bahasa Indonesia, mahiyah saja secara istilah. Jadi, dan jikalau adalah ia kulli itu suatu gambaran dari mahiyah, ka insan, dan seperti lafaz insan, seperti lafaz manusia, fahuwa maka dianya tergolong ke zatiyun, ya, maka dianya adalah zatiyun, zati. Kok bisa zati? Binaan karena berdasarkan ala anna zatiya, atas sesungguhnya zati, ma laisa barang yang tiada ia barang, bi arodiyin dengan arodi. Ya, baiklah, sekarang kita menjelaskan tentang, kalau mau dikasih judul bab ini, syair ini, yaitu tentang kuliah yang 5. Nah, kita kaji dulu syair yang kalimat yang pertama yang tadi, wa awalan. Nah, di syair ada dikatakan wa awalan. Nah, wa awalan di sini merujuk kepada kulli, ya, kulli. Kulli yang mana? Yaitu yang ada di halaman sebelumnya, ya. Kalau Anda perhatikan semuanya itu ada di halaman 7 syairnya kan, wa huwa ala qismaini anil mufrada kulliyin au juz'iyyin. Nah, kulliyin au juz'iyyin, nah, di situ dia. Jadi kulli. Nah, apa yang dikatakan kulli? Kita balik lagi ke pelajaran sebelumnya. Kulli adalah ma yufhamul ishtirak, sesuatu yang dipahami berserikat, yang artinya ketika kita mengucapkan kata itu maka pahamnya tidak pada satu objek, bisa banyak objek. Kemarin contohnya seperti lafaz singa. Kalau ada orang mengatakan singa, maka tertujunya itu kepada singa, bisa saja yang ada di kebun binatang ataupun di alam liar. Nah, ini namanya yufhamu istiro, itu namanya kulli. Nah, kulli itu terbagi, ya, kepada 2. Yang pertama namanya kulli zati, ya. Yang pertama namanya kulli zati. Apa itu kulli zati? In kana dakhilan. Nah, ini kurang sedikit, ya. In kana, di sini ada kana. Nah, in kana, ya, in kana dakhilan. Jikalau adalah kulli ini, lafaz yang dipahami berserikat ini tadi masuk pada zat, artinya dia menjadi bahagian daripada zat itu yang tidak dapat terlepaskan, ya, dia tidak bisa dilepaskan dari zat itu. Kita contohkan, ya, kita contohkan. Contohnya adalah lafaz al-hayawan, ya, al-hayawan artinya adalah hewan. Nah, al-hayawan, ya, ini kita golongkan, kita kategorikan kepada manusia. Manusia adalah hewan. Nah, hewan di sini, ya, bagi manusia itu tidak bisa dilepaskan. Artinya seorang manusia tidak bisa melepaskan hewannya itu, ya. Maka kalau kayak gini kondisinya, maka namanya kulli zati. Sementara hewan itu sendiri kan memberikan makna yang banyak. Hewan, ya, mengacu kepada kambing juga hewan, kucing juga hewan, atau binatang-binatang yang lainnya itu juga hewan. Yang mana hewan ini tidak bisa dilepaskan dari zat, ya, dari zat sesuatu itu, maka dia namanya kulli zati, ya. Nah, itu pembagian yang pertama, itu kulli zati. Yang kedua adalah kulli arodi. Lawannya yaitu jikalau, ya, jikalau adalah kullinya itu keluar dari zat, ya. Kalau keluar dari zat artinya dia bisa saja lepas atau tanggal dari zat itu. Artinya tidak selalu ada, tidak menempel pada zat itu. Contoh, ya, al-mashi. Di kitab contohnya al-mashi. Apa itu al-mashi? Orang yang berjalan, ya. Manusia bisa berjalan, bisa. Apakah berjalan itu selalu ada pada manusia, pada zatnya manusia? Tidak. Dia
dia bisa saja tidak ada. Misalnya ketika seorang manusia berdiri seperti ini dan dia tidak berjalan, maka dia dikatakan orang yang berdiri tapi tidak orang berjalan. Lalu ketika dia berjalan, maka dikatakan orang berjalan. Nah, karena kondisi berjalan ini tidak menempel pada zat itu, artinya dia datangnya itu pada waktu-waktu tertentu saja, maka dinamakan kulli arodi. Nah, jadi sementara yang dizati tadi dia tidak bisa dilepaskan, ya, tidak bisa dilepaskan, dan dia selalu bersama dengan zatnya, dakhilan fi zat, masuk di dalam zat. Artinya dia dengan zat itu ada suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seperti tadi contohnya hayawan. Nah, inilah dia dua pembagian kulli. Jadi di rumah silahkan disalin pembagian ini, ya, tapi sisakan luang, nanti ini masih ada lagi pembagiannya, ya. Insya Allah di video selanjutnya kita akan membagi zati menjadi 3, arodi menjadi 2. Nah, 3 tambah 2, 5. Nah, itulah yang dikatakan kulliyat yang 5 nantinya. Kami rasa sampai di situ video pada kali ini, ya. Diulang-ulang lagi supaya pahamnya makin lengket, ya. Jika ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan nanti kepada saya sebagai gurunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.